Jumpa lagi, konco-konco, dalam podcast Dokter Deso. Masih banyak ibu yang beranggapan bahwa kehamilan adalah hal yang alami. Tidak perlu ditakuti, jalani saja, tidak perlu kontrol. Maka nantinya tanpa terasa semuanya akan berjalan dengan lancar dan selesai dengan sendirinya. Apakah memang demikian? Kali ini saya akan mengulas tentang pemeriksaan dan kontrol selama kehamilan. Apakah perlu? Apakah bermanfaat? Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Sekitar bulan Desember 2022, saya mendapatkan seorang pasien, ibu hamil, usia 30 tahun, kehamilan yang kedua, dengan kehamilan 8 bulan, datang dengan kondisi keluar darah banyak dari vagina setelah berhubungan suami istri. Kemudian pada pemeriksaan didapatkan ternyata plasentanya terletak di bawah. Dan karena kondisinya yang cukup lemah, dengan badan yang banyak dan aktif, maka akhirnya saya putuskan untuk melahirkan bayinya dan operasi sesar. Ibu ini kemudian selamat, tapi sempat mendapatkan transfusi darah sekitar 4 kantong. Dan bayinya dengan berat hanya sekitar 1,2 kilo, akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Ibu ini ternyata selama kehamilan yang kedua tidak pernah kontrol hamil sama sekali. Karena dia beranggapan pada kehamilan yang pertama lancar-lancar saja. Sehingga dia beranggapan bahwa kehamilan kedua juga akan lancar dan tidak perlu kontrol kehamilan. Hal-hal seperti ini cukup sering dijumpai di lapangan. Ibu-ibu hamil yang beranggapan bahwa kehamilannya pasti akan lancar karena kehamilan sebelumnya juga baik-baik saja, sehingga tidak pernah kontrol dan beranggapan bahwa semuanya baik-baik saja, dan baru akan kaget begitu dia menemui masalah saat kehamilan, tidak percaya dan tidak ada persiapan apa-apa. Tidak ada kehamilan tanpa risiko. Semua kehamilan berisiko. Apakah itu kehamilan risiko rendah, risiko sedang, maupun risiko tinggi. Pemeriksaan dan kontrol kehamilan bertujuan untuk mengenali adanya faktor-faktor risiko yang dialami, yang dimiliki oleh ibu hamil. Dan kemudian ibu hamil bersama dengan tenaga kesehatan akan mengupayakan agar faktor-faktor risiko tersebut dapat dihindari sehingga kehamilannya akan lancar sampai dengan selesai. Itulah salah satu tujuan dari pemeriksaan dan kontrol kehamilan. Faktor risiko kehamilan adalah kondisi-kondisi yang dimiliki ibu yang memudahkan terjadinya komplikasi saat kehamilan. Faktor risiko kehamilan bisa ditemukan pada saat pemeriksaan kehamilan sekarang, atau bisa ditemukan dengan melihat riwayat dari kehamilan yang terdahulu, atau dengan ditemukan dengan melihat kondisi penyakit atau kondisi-kondisi yang dimiliki ibu sebelum dia hamil. Contoh dari faktor risiko yang ditemukan pada saat pemeriksaan yang sekarang, misalkan ibu hamil dengan usia di atas 30 tahun, atau ibu hamil dengan kondisi obesitas, kegemukan, atau ibu hamil dengan kondisi kurang gizi, atau juga misalkan ibu hamil dengan plasenta yang terletak di bawah. Kemudian contoh dari faktor risiko yang ditemukan pada riwayat kehamilan sebelumnya, misalkan ibu hamil dengan riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Maka pada kehamilan sekarang berpotensi
untuk terjadi preeklamsia lagi. Sehingga perlu diupayakan beberapa tindakan pencegahan agar ibu hamil ini tidak jatuh dalam kondisi preeklamsia atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Contoh lain adalah misalkan ibu hamil dengan riwayat persalinan prematur pada kehamilan sebelumnya, persalinan sebelum waktunya pada kehamilan sebelumnya. Maka pada kehamilan sekarang juga berpotensi untuk mengalami persalinan prematur. Oleh karena itu, pada kehamilan sekarang harus diupayakan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi persalinan prematur seperti kehamilan sebelumnya. Kemudian berikutnya contoh-contoh dari faktor risiko yang sudah ada sejak sebelum hamil. Misalkan ibu hamil di mana sebelum hamil dia menderita tekanan darah tinggi. Atau misalkan ibu hamil yang sejak sebelum hamil dia sudah menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Faktor-faktor risiko ini harus dikontrol dengan baik saat ibu ini hamil, sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Jadi semua faktor-faktor risiko yang dimiliki ibu saat kehamilan harus diketahui dengan baik, sehingga ini bisa dikontrol, diupayakan untuk dikontrol, dan kalau perlu diintervensi agar tidak terjadi komplikasi selama kehamilan yang memperberat kehamilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021, maka kontrol kehamilan sebaiknya diupayakan minimal 6 kali saat kehamilan. Bisa lebih sering jika ditemukan faktor risiko yang berbahaya untuk kehamilan. Kontrol 6 kali ini bisa dilakukan 1 kali pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester ketiga. Dan diharapkan minimal ada kunjungan ke dokter selama 2 kali saat kehamilan. 1 kali pada trimester 1 dengan tujuan untuk memastikan usia kehamilan dan juga memastikan faktor-faktor risiko yang dimiliki ibu. Dan yang kedua dilakukan pada kunjungan yang kelima pada trimester yang ketiga dengan tujuan untuk mempersiapkan persalinan. Salah satu manfaat dari kontrol kehamilan adalah bisa memastikan usia kehamilan dan juga tanggal taksiran melahirkan. Dengan melihat pada hari pertama haid terakhir, kemudian juga tinggi puncak rahim, dan yang terutama yang paling baku adalah dengan pemeriksaan ultrasonografi, terutama pemeriksaan pada trimester 1 dan awal trimester kedua, maka bisa lebih dipastikan usia kehamilan ibu dan juga tanggal taksiran melahirkan. Mengetahui usia kehamilan dengan lebih tepat akan banyak bermanfaat, terutama bagi tenaga kesehatan dalam mengelola kehamilan dari seorang ibu. Misalkan tenaga kesehatan akan lebih mudah mengetahui jika terjadi gangguan pertumbuhan janin dalam rahim selama kehamilan. Atau juga misalkan tenaga kesehatan akan lebih mudah mengambil tindakan jika ada masalah-masalah dalam kehamilan. Misalkan ibu hamil dengan ketuban pecah dini, ketuban pecah prematur. Jika tenaga kesehatan yakin bahwa kehamilannya masih prematur, maka akan diupayakan kehamilannya dipertahankan sehingga bayi tidak lahir prematur. Namun jika tenaga kesehatan yakin bahwa kehamilannya sudah mendekati kehamilan yang cukup bulan, maka bisa dilakukan tindakan untuk mengakhiri kehamilan. Kontrol kehamilan juga berguna untuk bisa mengetahui kondisi janin dalam rahim.
terutama ada pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi pada waktu yang tepat bisa memastikan usia kehamilan. Bisa memastikan apakah janin yang dikandung ini tunggal atau kembar. Apakah janinnya ini hidup atau mati. Bagaimana dengan kondisi janin ketubannya, apakah banyak atau sudah berkurang. Kemudian juga bisa mengetahui posisi plasenta, posisi bayi dalam kandungan, dan juga peran bawaan janin dan sebagainya. Dengan mengetahui faktor-faktor risiko yang dimiliki oleh ibu saat kehamilan, maka tenaga kesehatan bisa memahami kemungkinan bahaya yang akan dihadapi ibu saat hamil. Dan juga bisa mengupayakan beberapa tindakan pencegahan agar itu tidak terjadi. Ataupun bisa mendeteksi lebih dini jika permasalahan datang. Semakin berbahaya faktor risiko yang dimiliki ibu, maka ibu hamil sebaiknya semakin sering kontrol dan juga sebaiknya kontrol ke rumah sakit. Misalkan ibu hamil di mana sebelum hamil dia sudah menderita tekanan darah tinggi dan kencing manis, maka saat hamil kondisi-kondisi ini akan memudahkan terjadinya komplikasi yang lebih serius. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya kontrol ke rumah sakit dan kontrol lebih sering, misalkan sebulan sekali, atau jika terjadi kondisi yang berbahaya bisa 2 minggu sekali, sesuai dengan anjuran dokter. Kontrol kehamilan juga bermanfaat untuk memantau tumbuh kembang janin dalam kandungan. Apakah pertumbuhannya terhambat, atau sesuai, atau bahkan mungkin lebih cepat. Untuk memantau tumbuh kembang janin ini bisa dilakukan dengan menimbang berat badan ibu saat kontrol, atau juga dengan mengukur tinggi puncak rahim, dan juga dengan pemeriksaan ultrasonografi. Kontrol kehamilan juga bermanfaat bagi ibu hamil untuk melakukan screening triple eliminasi. Program triple eliminasi merupakan program dari Kementerian Kesehatan di mana program ini berguna untuk mendeteksi adanya 3 penyakit infeksi yang bisa diderita oleh ibu hamil, yaitu hepatitis B, sifilis, dan HIV. Di mana ketiga penyakit ini bisa menular dari ibu ke bayi, baik saat kehamilan, saat persalinan, maupun saat nifas. Dan jika ditemukan ibu hamil dengan penyakit-penyakit ini, maka akan diupayakan upaya-upaya pengobatan agar tidak menularkan penyakit ini ke bayi yang dikandungnya. Kontrol kehamilan juga bermanfaat untuk bisa menentukan jenis perusahaan apa yang aman bagi ibu dan janin saat akhir kehamilan. Ibu hamil dengan tenaga kesehatan bisa berdiskusi dengan mempertimbangkan semua faktor risiko yang ada untuk memilih perusahaan yang aman dan disetujui oleh ibu hamil. Kontrol kehamilan, terutama saat akhir-akhir kehamilan, juga bermanfaat untuk mempersiapkan ibu agar bisa melewati masa nifas dengan lancar, dan juga mempersiapkan ibu agar bisa memberikan ASI dengan baik, memberikan terutama ASI eksklusif dengan baik untuk bayi yang akan dilahirkan. Kontrol kehamilan, terutama pada akhir kehamilan atau saat menjelang persalinan, juga merupakan waktu yang tepat untuk ibu hamil merencanakan program keluarga berencana. Ini seringkali dilupakan baik oleh ibu hamil maupun tenaga kesehatan, dan sering terjadi ibu yang sudah melahirkan, baru melahirkan, kemudian hamil lagi, kebingungan, dan bahkan ada beberapa yang berniat untuk menggugurkan kandungannya
karena merasa jaraknya terlalu dekat. Oleh karena itu, salah satu manfaat dari kontrol kehamilan, terutama saat-saat akhir menjelang persalinan, adalah untuk merencanakan program keluarga berencana. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan pentingnya kontrol kehamilan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.